oleh Allah. Sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya membuang sampah di sembarang tempat? Apalagi nih, atau di sungai atau di parit. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kebersihan setengah dari iman. Jadi kebersihan itu bukan separuh dari iman. An-nazafatu minal iman itu bukan hadis, itu mahfuzat, kata-kata mutiara. Jadi bukan hadis, bukan separuh dari iman. Sesungguhnya bersih itu sudah diajarkan sejak dini oleh Islam. Bagaimana bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tinggal. Yang paling tinggi kebersihan itu bersihnya hati dari sifat nafakun, munafik, maupun juga dari penyakit-penyakit besar. Salah satunya adalah syirik kepada Allah. Maka termasuk badan kita, lingkungan kita ini harus bersih. Karena Islam agama yang satu-satunya mengajarkan kebersihan, Pak. Pada waktu kita hendak sholat, kita berwudu, itu sudah diajarkan kebersihan. Bersih jasmani, bersih badan, bersih tempat. Karena itu sangat penting untuk memelihara kebersihan. Membuang sembarangan sampah itu sama saja mencemari lingkungan. Lingkungan kita ini air bersih, Pak. Di dalamnya ada makhluk ikan. Kalau kita menyakiti mereka termasuk dosa. Maka buang sampah sembarangan apakah masuk kategori dosa? Masuk dosa, Pak. Karena apa? Merusak lingkungan. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di laut dan di darat bima kasabat aydin nas, karena akibat tangan-tangan manusia. Tangan manusia kalau kita buang sampah sembarangan, Pak. Kalau pejabat, orang-orang kaya merusak lingkungan dengan memberikan izin, mengeksploitasi alam dan merusak lingkungan yang menimbulkan petaka dan malah bencana. Maka semestinya pemimpin, entah kadus, kepala desa, programkan dari uang yang ada. APBDes itu programkan nih, beli kendaraan satu untuk mengangkut sampah-sampah. Buanglah sampah itu, pilih. Ini sampah organik, ini sampah yang memang tidak layak. Kalau yang layak didaur ulang, kasih kepada pemulung. Bermanfaat, dapat uang, jadi rezeki. Kalau yang kira-kira tidak bermanfaat, dibakar. Sesungguhnya disiplin dalam kebaikan termasuk kebersihan bagian dari bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika di dalam sholat berjamaah ada orang yang ada makmum yang bacaan sholatnya kedengaran sampai makmum di sebelahnya? Begini, jadi kita ini aliran fikihnya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi ketika kita sholat berjamaah, makmum itu mengikuti imam. Bagaimana mengikuti imam? Kalau imamnya ruku, kita ikut ruku. Kalau imamnya baca Fatihah, Fatihah itu rukun dalam sholat. Jadi makmum cukup mengaminkan apa yang dibaca oleh imam, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin itu ada 3, Pak. Kalau alifnya di depan panjang, lalu ketemu dengan ya, amin. Artinya apa? Ya, artinya setuju. Artinya iya. Itu makna amin. Kalau alifnya nggak panjang, tapi ya-nya panjang, amin. Itu artinya yang amanah, yang terpercaya. Makanya Nabi kita disebut dengan sebutan al-amin. Ya, itu bedanya kalau amin, Pak. Kalau amin artinya amankan. Amin, setuju. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ngucap amin. Itu bacaan yang pas. Artinya setuju dengan ucapan dan bacaan imam. Kalau enggak dibaca sebagaimana yang tadi, amin, berarti salah. Amin artinya terpercaya. Yang terpercaya itu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau alifnya pendek, kalau enggak panjang dengan ya-nya enggak panjang, amin.
Kalau ngucapnya amin saja, itu makna amankan. Ya, jadi kalau dalam sholat ngucapnya amin, bukan amin. Ya, hati-hati Pak. Salah baca, salah huruf, tentu salah maknanya. Nah, dalam hal ini menurut Imam Syafi'i, kalau makmum menjaharkan bacaan sholatnya pada waktu dia jadi makmum, hukumnya makruh. Jadi yang paling besar suaranya pada waktu itu imam, Pak. Karena dia jadi imam supaya didengar suaranya sama makmum. Kalau makmum tidak boleh mengeraskan suaranya. Kalau ada yang keras suaranya lalu mengganggu kiri kanannya, makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Kalau dilakukan tidak sampai membatalkan sholat, tapi mengganggu sahabatnya atau teman-temannya yang berjamaah bersamanya. Jadi menurut Imam Syafi'i makruh hukumnya kalau makmum mengeraskan bacaan suaranya, bacaan sholatnya pada waktu dia berjamaah. Jadi lebih afdol kata Imam Syafi'i apa? Ikuti imam. Biarkan maksudnya ikuti imam yang besar suaranya. Kita cukuplah sampai berbisik-bisik, cukuplah kuping kita yang dengar, nggak usah didengar oleh tetangga kiri kanan atau teman kita berjamaah, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang keberapa lagi nih? Yang ketiga. Apa pertanyaannya, Pak? Bagaimana hukumnya panitia masjid mengumumkan amal si fulan yang niatnya panitia untuk apa ini? Untuk memotivasi warga yang lain supaya beramal. Itu bagus. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal aza. Wahai orang-orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Jadi kata Allah, kalau kita niat menyebut pahala, menyebut amal kita, batal pahalanya kata Allah. Kalau niatnya pamer, kalau niatnya ria, kalau niatnya supaya dapat pujian sanjungan dari manusia, hilang pahalanya itu kata Allah. Dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu amalan faja'alnahu haba'an mansura. Jangan menyangka pahala solat kekal, pahala haji kekal, pahala ibadah kekal. Padahal kata Allah, haba'an mansura, seperti debu yang nempel di tangan ditiup angin, hilang tanpa bekas. Kalau amal yang kita kerjakan tujuannya untuk kesombongan dan pamer dengan manusia, hati-hati makanya, ya. Jangan minta diumumin. Panitia tuh saya sudah 200.000 kok nggak diumumin, itu salah, Pak. Jaga niat supaya tidak timbul riya. Kalau panitia pembangunan masjid atau pengurus masjid mengumumkan amal kita, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak minta diumumkan. Mungkin niatnya supaya pengurus masjid menjaga amanah supaya tidak fitnah, maksudnya kan. Yang kedua, memotivasi jamaah yang belum beramal supaya beramal, yang belum berinfak supaya berinfak, yang belum ikut berjuang dalam pembangunan masjid supaya berjuang. Itu maksudnya memotivasi jamaah. Tapi kita yang beramal jangan minta diumumkan, apalagi dengan niat pamer. Itu sama saja dengan membatalkan pahala kebaikan kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Saya yakin jamaah kita orang baik semuanya, tentu niatnya karena Allah. Insya Allah dengan niat yang baik terjaga amal kita. Mudah-mudahan pengajian singkat ini ada manfaatnya. Semoga semua kita disehatkan jasmani rohani oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, diluaskan rezeki kita oleh Allah, dilunasi hutang-hutang kita, diangkat musibah, bala dan bencana dalam hidup kita, diangkat segala kekurangan-kekurangan kita, kesempitan diganti oleh Allah dengan kelapangan. Mudah-mudahan semua kita diridhoi oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini pengajian kita membahas 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hukumnya orang yang menahan air kencing ketika sholat? Menahan sesuatu
yang akan keluar maaf-maaf dari kumpul dan dubur pada saat kita melaksanakan sholat, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa menjadi penyebab hilangnya kekhusyuan dalam sholat. Oleh karenanya beristinja lebih dulu, lebih awal, jauh lebih utama dari kita mungkin tergesa-gesa untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka saya setuju di setiap masjid di sini, di Jawa, bahkan di sebagian besar penduduk Indonesia, itu setelah azan ada jeda sebelum iqamah. Biasanya membaca syair-syair sambil menunggu jamaah yang mungkin rumahnya jauh, jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang masih di kamar mandi, ada yang sedang taktil aja. Maka penting ada jeda. Jeda itu digunakan untuk membaca doa-doa tertentu, amalan-amalan tertentu yang lazim kita diperdengarkan setiap selesai azan sholat 5 waktu. Tujuannya apa? Supaya jamaah tidak tergesa-gesa naik ke masjid. Kalau sudah beristinja, kalau sudah bersuci, kalau sudah bebas dari hadas kecil, hadas besar, lalu kita rasakan bahwa tidak ada sesuatu yang akan keluar, baru ambil air wudu. Setelah berwudu, langsung naik ke masjid. Setelah naik ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Langsung kalau misalnya masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunat wudu, sholat sunat wudu. Kalau tidak ada kesempatan, ya tentu sambil menunggu untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah. Yang pada intinya kalau kita menahan sesuatu, maaf buang hajat maupun buang air kecil pada saat kita dalam keadaan sholat, maka hukumnya makruh saja. Tapi tidak sampai membuat sholat kita batal, tidak sampai membuat sholat kita hilang pahalanya. Hanya sekedar makruh karena mungkin kita ingin menyelesaikan sholatnya yang kebetulan kita laksanakan dengan cara berjamaah. Paham sampai di sini? Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana hukumnya kalau imam terlalu panjang bacaannya? Kalau ibu-ibu senang yang pendek atau yang panjang? Ya? Yang pendek atau yang panjang? Ibu-ibu senang yang panjang. Disunnahkan, maksudnya panjang ayatnya. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar khatib memendekkan bacaan khutbahnya tetapi sedikit memanjangkan bacaan sholatnya. Jangan bacaan sholatnya pendek sementara membaca khutbahnya panjang. Kata Nabi apa? Idza ahadumul umam falyukhaffif. Kalau menjadi imam, ringankan bacaannya. Ringan maksudnya tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Kalau seperti Masjidil Haram kepanjangan kan? Tapi kalau membaca beberapa ayat saja insya Allah tidak terlalu panjang. Maka sunnah hukumnya ketika hari Jumat misalnya, khatib
sunnahnya. Ini siapa yang biasa jadi khotib? Mana khotib kita di sini? Oh, nggak ada yang ada. Kata Nabi, jangan terlalu panjang. Ini ayat dibaca 15, hadis dibaca 10, muter ke sana kemana. Yang mendengarkan khutbahnya tidur semua, pulas. Jadi nggak nyambung. Banyakkan mubazirnya. Walaupun kebaikan yang kita sampaikan, tapi kalau mubazir, kalau terlalu panjang menyebabkan kejenuhan di antara para jamaah, pendek saja. Saya pernah sholat Jumat di dekat makamnya Datuk Lopan. Masih hidup waktu itu Tuan Guru Soleh Salis. Soleh Salis ini cucu dari Datuk Lopan. Begitu tarik, Tuan Guru, ayo berangkat. Sebentar, kata beliau. Udah tarik ini nggak berangkat juga ke masjid. Begitu pertengahan tarik, baru berangkat naik mobil. Begitu sampai di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu khotib naik membaca khutbah. Begitu dia membaca khutbah, tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Arab saja. Karena rukun khutbah itu ada berapa? Pertama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua berwasiat takwa. Yang ketiga baca ayat. Yang keempat baca sholawat. Yang kelima tartib. Itu rukun khutbah. Makanya begitu khutbah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Enggak ada nasihat sama sekali. Turun, duduk, lalu pergi lagi untuk khutbah kedua. Kalau dihitung nggak sampai 2 menit. Saya selesai sholat Jumat, pulang dengan Tuan Guru Saleh Salis, nanya di mobil, Tuan Guru, ini khutbah itu apa? Nggak ada isinya. Maksudnya nggak ada bahasa Indonesia-nya, kok pendek sekali. Ini wasiat dari Datuk Lopan katanya, supaya khotib itu membaca khutbah pendek. Jadi khutbah zaman Datuk Lopan sampai hari ini masih dibaca. Ternyata memang sesuai dengan sunnah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah perpendek membaca khutbah. Yang diperpanjang itu bacaan imamnya pada waktu dia sholat. Ayatnya panjang, tapi jangan terlalu panjang. Pendek, jangan terlalu pendek. Yang senang-senang saja, kan? Karena apa? Itu yang mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bagi pengurus masjid kita supaya ingatkan khotib dan ingatkan imam supaya sedikit dipanjangkan bacaannya. Masa nggak ada yang hafal yang agak panjang sedikit kan? Nah, ini beliau imam kita ini. Bapak juga imam kan? Nah, imam itu. Karena sesungguhnya pada prinsipnya tidak mengapa kita panjangkan bacaan ayat pada waktu sholat. Hatta walaupun imamnya, makmumnya, maaf di belakang itu ada yang tua, atau walaupun di belakang itu makmumnya ada yang sedikit mungkin sedang sakit kepala, atau mungkin makmumnya sudah janjian, atau mungkin ada makmumnya sudah ada kepentingan lain supaya segera, tapi dalam pelaksanaan sholat berjamaah disunnahkan, dibenarkan agak sedikit dipanjangkan bacaan. Paham sampai di sini? Inilah sebabnya bahwa dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan perkara ibadah, wabil khusus sholat jamaah, sangat dimungkinkan imam panjang bacaannya, khusus umat ini bacaannya panjang, makhrajul hurufnya baik, tajwidnya bagus. Subhanallah, insya Allah jamaah bisa khusyuk. Kalau jamaah bisa khusyuk melaksanakan sholat, maka sempurna sholatnya. Kalau sempurna sholatnya, insya Allah
sempurna juga pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Yang ketiga, bagaimana hukumnya ketika seseorang bertakziah atau mengucapkan kata-kata bela sungkawa? Biasanya ustaz atau tuan guru ketika seseorang yang telah meninggal dunia, beliau atau tuan guru kita disuruh bertakziah. Takziah artinya mengungkapkan berita atau ungkapan duka cita. Sering didengar misalnya, saksikan jenazah ini orang baik ya, lalu kita bilang iya, ishadu bi annahu baik, bersaksi bahwa yang meninggal ini orang baik. Lalu ada orang yang dalam hatinya ragu, ini orang baik atau orang tidak baik? Apa tanda hamba itu dianggap baik oleh Allah? Tandanya diperhatikan. Pertama, kalau dia sudah bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasul Muhammad SAW, itu tandanya yang pertama kali dia orang baik. Walaupun maaf-maaf sholatnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan, ketaatannya pas-pasan, atau mungkin antara yang baik dan buruk terus dilakukan dalam hidupnya, tapi kalau dia bersyahadat, itu tandanya dia orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bilang, bagaimana saya mau bersaksi dia orang tidak baik. Orang yang tidak baik itu orang yang tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimanapun baiknya di mata manusia, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membangun ini, membangun itu, ikut membangun jalan, membangun jembatan, menolong orang-orang yang susah. Tapi kalau dia kafir, maka dia bukan orang baik di mata Allah. Ini tuan guru dalilnya dapat dari mana? Allah dalam Al-Quran menjelaskan. Apa kata Allah? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan kebaikan, laki maupun perempuan yang melakukan kebaikan itu, kebaikan yang dilaksanakannya berdasarkan imannya kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Itu kata Allah. Dasarnya dia melakukan kebaikan karena keimanannya kepada Allah. Dasarnya imannya itu, maka dia dipastikan menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar andai kata kita nggak ngomong ini orang baik ya, ini jenazah baik ya, tanpa itu insya Allah dia dijamin menjadi hamba yang baik dalam pandangan Allah. Ya kadang-kadang memang ada kita melihat dari perilakunya, dari perbuatannya, ini orang suka bermaksiat, ini orang suka korupsi, ini orang suka judi, ini orang suka bermaksiat. Kadang kita menutupi kebaikan seseorang dengan keburukan-keburukan yang dilaksanakan, tetapi sesungguhnya hakikatnya seperti bangunan masjid ini yang nampak apa? Ya sekedar masjid ini, yangnya, temboknya, jendelanya, ventilasinya, pernik-perniknya yang kelihatan, tapi pondasinya nggak kelihatan. Betul? Lihat pondasinya nggak? Maka syahadat itu tidak kelihatan. Tapi ketika orang melakukan kebaikan, dia sholat 5 waktu, dia mendengarkan pengajian, dia rukuk dan sujud, dia melakukan apa saja yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dasarnya imannya kepada Allah, nuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Maknanya kehidupan yang baik, dia dijamin menjadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sering kita mewakili atau yang bertakziah mewakili keluarga, mewakili anak orang kaya kerabat memintakan maaf, itu sudah betul. Karena semasa hidupnya mungkin ada hilafnya, ada salahnya, ada kekurangannya, ada sesuatu yang pernah menyakiti perasaan orang lain. Mungkin belum sempat dia
kita yang mewakili keluarga memintakan maaf terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dulu ada seorang imam masjid Palestina, Masjidil Aqsa. Ketika dia pulang melaksanakan ibadah haji, sempat membeli oleh-oleh. Lazim kita pulang haji dan umroh beli oleh-oleh. Sebelum dia pulang beli oleh-oleh beberapa kilo korma ajwa. Korma ajwa itu korma yang ditanam oleh Nabi. Lazim kita kalau membeli korma atau beli apa saja mencicipi dulu kan? Beli rambutan nyicipnya hampir setengah kilo. Iya. Beli kelengkeng, masya Allah, makan dulu sampai kenyang baru nanya berapa sekilo. Itu kelaziman yang sebenarnya kurang baik. Sebelum kita minta menghalalkan apa yang kita cicipi, karena jangan sekali perkara kecil menjadi penyebab ditundanya ibadah kita diterima oleh Allah. Ini Syekh ini ketika mau beli korma ajwa, dia nitip beberapa butir dimakan, tapi nggak kasih tahu kepada penjualnya. Selesai makan dia minta bungkusin saya 10 kilo. Lalu dibungkusin, kasih uang, pulang ke Palestina. Begitu dia mengimami sholat, malamnya dia mimpi. Dalam mimpi malaikat datang. Ini Syekh Ibrahim bin Adam pulang dari ibadah haji. Hampir 3 bulan dia pulang dari melaksanakan ibadah haji. Selama pulang sampai hari ini ibadahnya ditunda untuk diterima oleh Allah. Kata malaikat dalam mimpi Syekh Ibrahim bin Adam. Lalu bangun, setelah bangun kaget. Selama 3 bulan sholat saya, ibadah saya, zikir wirid saya, baca Quran saya, iktikaf saya kok gak diterima oleh Allah. Ada apa gerangan? Begitu hari kemudian dia tidur, datang lagi 2 malaikat dalam mimpi Syekh Ibrahim bin Adam. Apa penyebabnya? Kata malaikat yang satu, 3 bulan ibadahnya belum diterima oleh Allah. Penyebabnya sebelum dia pulang dari melaksanakan ibadah haji sempat membeli oleh-oleh korma ajwa sambil menawar, sambil nyicipi tapi tidak minta izin. Hati-hati Pak kalau nyicipi, tapi terutama enak-enak kalau belanja ke pasar itu. Allahu Akbar ya. Akhirnya dalam mimpi itu malaikat yang satu, Allah pasti akan menerima ibadahnya selama 3 bulan dengan syarat dia harus minta maaf kepada ibu tempat dia membeli korma itu. Begitu dia bangun, selesai sholat subuh, pamit sama keluarganya, naik onta berangkat ke Madinah mencari di mana ibu yang menjual korma itu. Dia ingat tempat, oh di pasar ini tempat. Jadi ada satu persatu pedagang korma, kok nggak ada yang potongan yang modelnya sebagaimana yang diingat. Oh ini tempatnya sama, tapi orangnya kok ini banyak, ini muda. Nah, dulu 3 bulan yang lalu waktu saya melaksanakan ibadah haji sempat membeli korma di sini. Oh itu ibu saya. Ibumu di mana? Ibu saya 2 bulan yang lalu meninggal dunia. Kamu siapa? Saya anaknya, ahli warisnya. Kalau begitu gini, nah waktu membeli korma 10 kilo sempat nyicipi, tapi saya tak minta maaf. Belum izin saya nyicipi. Kamu ahli warisnya, tolong maafin saya. Berapa saudara? Saudara saya 5. Yang paling dekat saya ada di Irak 1, ada di Palestina 1, ada di Yaman 1, ada di Yordania 1, yang paling dekat saya. Akhirnya karena dia sayang, dia cari saudara dari ibu ini, anak ibu ini, keliling sampai ke Irak untuk sekedar minta maaf kepada ahli waris dari ibu tempat dia membeli korma ini. Begitu selesai dia minta maaf, dia pulang ke Palestina. Begitu dia tidur, dalam mimpinya datang malaikat tulang. Alhamdulillah, kata malaikat ini, sekarang semua ibadah 3 bulan yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim bin Adam diterima oleh Allah karena
ibaratnya mencicipi korma pada pedagang itu. Maka sebab itu penting kita meminta maaf. Jangan dientengkan, jangan disepelekan, baik kepada istri, kepada anak, kepada jiran, kepada orang-orang yang kita cintai. Jangan ditunda-tunda. Kita ini kalau minta maaf nunggu lebaran, ya atau tidak? Nanti lah lebaran baru minta maaf. Itu pun hanya dia bertanya. Syarat sahnya orang minta maaf itu diungkap. Pak, mohon maaf, saya pernah masuk ke kebun Bapak. Kebetulan ada pisangnya matang. Sama-sama, Masya Allah saya ambil satu tunduk pisang Bapak ya. Saya minta diikhlaskan diri doi ya. Mohon maaf Pak atas kekurangan ajaran saya masuk ke kebun. Oh iya Pak. Tapi minta maaf dulu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran apa? Khuzil afwa. Berikan maaf. Mana lebih sulit minta maaf atau memberi maaf? Lebih sulit memberi maaf karena kita menzalimi orang lain, merugikan orang lain. Sebab itu minta maaf penting, tapi memaafkan orang lain jauh lebih penting. Allah menjelaskan khuzil afwa, berikan maaf kepada orang-orang yang pernah menzalimi kita, merugikan kita secara materi, mengambil hak kita, mungkin menyakiti, menyinggung perasaan kita. Maka dengan memintakan maaf dan minta maaf, insya Allah selesai urusannya di dunia, sehingga lapang urusannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf, memberi maaf, bagian dari tanda takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sampai puluhan tahun, bahkan sampai hari ini putus silaturahim gara-gara organisasi. Tiap ceramah dia bilang, ayo sambung silaturahim, jangan sebar kebencian dan kedengkian, rangkul saudara-saudara kita. Tapi dia sendiri dengan inasainya nggak pernah silaturahim. Ada apa tidak? Ada. Orang lain disuruh silaturahim, orang lain disuruh baik, tapi dia sendiri nggak baik. Ini biasanya tuan guru yang seperti itu. Kalau nyuruh orang, ayo maafin orang, ayo silaturahim, tapi dia sendiri puluhan tahun sama saudara dan keluarganya nggak pernah meminta maaf, tetap saja dia memperlihatkan kebencian kepada keluarganya. Nauzubillah. Ada apa? Tapi kalau saya disebut namanya nggak etis ya. Maka minta maaf itu cerminan dari bagaimana hati kita lembut, hati kita lapang. Kenapa? Karena orang yang memintakan maaf kepada orang yang telah meninggal dunia, tanda bahwa cinta dan kasih sayang masih melekat dalam hati. Orang kalau masih cinta, masih ada sayang, masih ada kelembutan hati, pasti mudah meminta maaf, mudah juga memberi maaf. Betul apa tidak? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari kampung halamannya, ketika Nabi diludahi, ketika Nabi dilempar dengan kotoran sampai berdarah kakinya, Nabi langsung memberi maaf tanpa menunggu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, apalagi tahun depan. Maka sesungguhnya kita selaku pengikut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlihatkan itu. Jangan ada dendam, jangan ada hinaan, jangan ada caci maki, apalagi terhadap orang yang telah meninggal dunia. Kita ini kadang-kadang kalau dulu-dulu kita ungkap peristiwa puluhan tahun yang lalu. Kenapa sih Pak nggak mau datang kalau diundang? Oh saya ini dulu orang itu, walaupun dia sudah mati saya nggak makan. Kenapa? Oh dulu kurang ajar sama saya, dulu itu dia sering merugikan saya, nggak boleh. Karena apa? Sesungguhnya kalau maaf yang dikedepankan, insya Allah rahmat Allah tercurah dalam diri kita. Hari ini banyak orang pintar, tapi kurang benar. Lebih baik orang benar walaupun bodoh daripada orang pintar tapi nggak benar kan? Lebih baik orang bodoh tapi benar daripada orang pintar tapi nggak benar. Syukur dia benar tapi juga pintar. Tapi orang benar juga kadang-kadang salah. Maka yang kita perlu ikuti itu bukan buat guru. Jangan ikuti ustaz, jangan ikuti orang tua, jangan ikuti orang alim. Yang diikuti itu Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya sumber kebenaran. Kalau kita ikuti kebenaran
yang hadir ini karena mengikuti kebenaran, maka insya Allah menjadi orang benar dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Khuzil afwa, berikan maafmu kata Allah. Wa'mur bil urfi, anjurkan untuk melakukan kebaikan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan kata Allah. Karena kan gara-gara beda organisasi, oh jangan, dia bukan golongan kita. Saya pernah ngisi pengajian Pak di Rengsing. Di Rengsing itu kan nggak usah kita sebut, di sana banyak yang semuanya ada yang NU, ada yang NU, ada kelompok lain. Tapi di mobil panitia ditelepon sama seseorang, dia di depan, saya di tengah kan. Walaupun suara HP-nya nggak dikeraskan, saya dengar siapa yang isi ceramah di masjid kita, disebut nama saya. Kamu ini panitia bodoh katanya. Saya dengar, padahal suaranya kecil, saya dengar. Enggak terlalu tuli juga dekat jaraknya kan, mampu depan bodoh kamu, dia bilang. Tuan guru itu bukan golongan kita, dia bukan bagian dari organisasi kita, dia organisasi lain, dia kelompok lain. Nggak boleh kamu undang dia. Itu saya dengar. Hanya panitia segera tanpa minta maaf, lalu dia matikan HP. Kelihatan di grogi, saya pura-pura ngantuk saja. Hanya begitu saya turun, saya membaca ayat. Ayat yang saya baca apa? Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap orang Islam itu dia bersaudara. Bersaudara bukan karena satu golongan, satu aliran, satu pemahaman, satu guru, satu mazhab, satu organisasi, satu partai politik, tidak. Atau satu bapak ibunya lahir dari rahim perempuan yang sama, bukan. Bersaudara maknanya Tuhan yang disembah sama, Nabi yang diikuti sama, kitab yang dibaca Al-Quran sama, kiblatnya Ka'bah sama, bilangan rakaatnya juga sama, bacaan sholatnya pun juga sama. Ini yang disebut dengan saudara seiman seagama dari dunia sampai di akhir. Perkara perbedaan yang bersifat duniawi tidak perlu diperbesar. Organisasi itu hanya alat untuk mencapai nilai kebaikan dan ketaatan. Itu saya sampaikan. Fanatisme itu nggak boleh. Cinta guru boleh, fanatik guru jangan. Cinta organisasi boleh, tapi fanatik organisasi jangan. Karena boleh jadi fanatisme itu akan menutup pintu kebaikan sehingga kita menambah orang lain bukan bagian dari saudara kita. Itu yang saya sampaikan pada waktu itu. Subhanallah. Oleh karenanya kita sering membaca, mendengarkan sesuatu, terutama pada waktu dibacakan takziah atau dibacakan talqinul mayyit. Salah satu pertanyaan alam barzakh, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Bukan saudara seibu yang ditanya, bukan saudara seorganisasi yang ditanya, bukan saudara sebangsa dan setanah air yang ditanya oleh malaikat, tapi saudara seiman dan seagama. Walaupun beda kita ini dalam urusan yang saya sebutkan tadi, tapi kalau dia seiman, seagama, seakidah dengan kita, dia saudara lahir batin dunia akhir. Maka Allah bilang fa'aslihu, jaga, perbaiki hubunganmu. Kalau kita jaga silaturahim, kita jaga persaudaraan keislaman ini, maka Allah berikan kita rahmat. La'allakum turhamun, diberikan rahmat. Apa bentuk rahmat itu? Salah satunya menjadi pemaaf, bukan menjadi pendendam. Kira-kira jelas sampai di sini? Yang terakhir, bagaimana hukumnya perempuan yang senam, apapun jenis senamnya, tapi pakaiannya serba ketat, kelihatan BH dan celana dalamnya, ya kan? You can see, kata you, kamu can, bisa, see, bisa lihat keleknya. Ya kalau keleknya bersih putih, kalau keleknya bisa
menanam jagung, hitam udah hitam. Dia maaf ya. Saya pernah naik mobil ngaji di Mataram. Habis jam 7 saya berangkat. Karena agak sepi itu, di jalan tuh tiba-tiba lewat sepeda motor, lalu pelan di depan. Yang membuat kita melotot jangan dibonceng. Perempuannya ya Allah, baju umurnya 20 tahun tapi baju yang dipakai baju anak 5 tahun. Kelihatan semua-muanya melotot saya. Tapi sempat istighfar, astagfirullah. Tapi kata Nabi, nasratul ula laka, yang pertama itu sedekah boleh. Itu Nabi bilang, bukan kata saya. Nasratul ula laka, penglihatan pertama sedekah ada. Yang kedua saya tanyakan, karena kalau yang kedua turun dari mata ke hati lalu timbul syahwat, itu yang bahaya. Maka kalau adik-adik remaja, pengurus PKK, ina-ina yang ingin bodinya tambah yakut, bahenol, kuning, langsat, semampe, kalau tujuan senamnya untuk membahagiakan suaminya, menjaga keutuhan rumah tangganya boleh. Tapi kalau senamnya lenggak-lenggok dengan kiong racun lagunya di tempat terbuka, diprototi laki-laki, haram apa halal? Haram. Halal apa haram? Haram. Kalau haram ya makanya jangan. Ya kalau di tempat tertutup gak apa-apa, di dalam ruangan tertutup, celananya ketat, lalu bajunya ketat, sanggulnya seperti Masya Allah, gak ada laki-laki lain, gak apa-apa ya Bu. Tapi kalau di tempat terbuka, aerobik, ada kepala desa, ada kadus, ada sekdes, ada anak-anak muda sambil merokok, hidup dia kayak orang krimin ya, yang dilihat apa? Jadi mohon maaf, karena perempuan itu auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang boleh nampak kata Rasulullah, wajah dan kedua telapak tangan. Tidak boleh diumbar syahwat. Makanya kata Nabi, saya tiada nasi zamanun, akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku nisa'ul kasiyah, ma'ilat, mumilat, rusuhunna kaslimatil muftil ma'ilat. Akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku, wanita-wanita banyak yang berpakaian tapi telanjang. Ternyata sudah terjadi hari ini. Jilbabnya Masya Allah seperti mayat yang ditekuk, lilit di lehernya kan. Tapi dari leher ke bawah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya waktu menyerahkan surat sertifikat wakaf di Mataram, saya kira yang berwakaf ini ibu-ibu tua, begitu datang pakai lepais, rupanya pakai levis ketat, bajunya pakai lengan panjang tapi ketat, hampir kancing bajunya ini putus saking besarnya. Saya mau ngomong di depan saya, mau ngomong begini, mungkin ngomong begini. Ya Bu, ya Bu. Ya terpaksa mundur terus kelihatannya. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Ya, jadi untuk pertanyaan yang ketiga, tolong jangan pakainya terlalu ketat ya Bu. Boleh ketat kalau di dalam satu ruangan isinya perempuan semuanya. Tapi kalau di tempat yang terbuka, nggak apa-apa pakai sarung, nggak apa-apa pakai gamis senamnya, walaupun basah karena juga akan mandi. Kalau tujuannya senam memperindah tubuh supaya sehat, nanti suaminya lalu senang dan bahagia, oh itu betul pahalanya jihad di jalan Allah dalam rangka menyenangkan dan memberikan servis kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi